Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 222. Ayat ini menegaskan bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana konsep toharoh dalam Islam? Pemirsa, bersama kita telah hadir narasumber yang akan membahas tema kita pada hari ini, yaitu menjaga kesucian serial fikih toharoh dalam aktivitas harian. Ada Ustadz Rahmat Ja'far atau lebih akrab disapa Abi Raja. Assalamualaikum, Bi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Abi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan di program Lentera Hati kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Ar-Riyadhus Shalihin, Desa Molowahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, dan Majelis Ta'lim Al-Amanah dari Desa Molalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Baik Abi, tema kita pada hari ini menarik Abi, karena berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu menjaga kesucian serial fikih toharoh dalam aktivitas harian. Makna toharoh itu sendiri apa Abi? Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pertama saya menyapa Bapak Ibu yang hadir di studio. Makasih. Kemudian pembahasan kita hari ini berkaitan dengan aktivitas ibadah kita setiap hari tentang at-toharoh. Toharoh itu artinya suci, ya. Dari sisi bahasa, toharoh artinya an-nazafah, suci. Suci lahir, suci batin. Jadi kalau lahiriah dijaga jangan sampai ada najisnya, ada kotoran-kotorannya yang dapat menghalangi keabsahan ibadah kita. Kalau toharoh ma'nawiyah itu yang sifatnya batin, menjaga batin kita atau hati kita ya dari kotoran-kotoran hati. Ya, kotoran hati itu ada apa saja? Ada syirik, ya, ada munafik, ada hasad, ada dengki, ada iri, ya, ada amarah, ada ujub. Semua penyakit-penyakit hati ini harus dihilangkan supaya yang suci bukan cuma jasad, bukan cuma lahiriah, tapi juga batiniyah. Itulah makna daripada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bersuci bukan cuma dari najis saja, membersihkan badan saja, fisik saja, tapi juga batin. Ya, jangan juga hanya fokus pada penampilan fisik, tapi melupakan penampilan batin. Karena innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Karena sesungguhnya kata Nabi, Allah itu tidak melihat bentuk rupa kalian, tidak melihat bentuk fisik, penampilan ganteng cantik tidak, tinggi pendek tidak, ya. Tapi melihat apa yang ada di dalam hati kalian dan melihat amal-amal perbuatan kalian. Jadi jangan sampai kita fokus pada fisik, jasad yang nanti kalau kita mati akan menjadi santapan cacing tanah dan melupakan batin atau rohani yang kalau kita mati itulah yang kekal abadi. Kalau kita mati, ibu-ibu, jasad kita dimasukkan ke dalam tanah, ke dalam kubur, betul? Betul. Yang menghadap Allah, yang naik ke langit apa? Roh. Roh gitu. Sementara dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak fokus pada penampilan fisik. Baru makan saja sehari 3 kali. Ya kan? Makan siang, makan pagi, makan siang, makan malam. Di luar cam-camu itu.
Apalagi secara budaya orang Indonesia, khususnya Gorontalo, ukuran makan itu kalau makan nasi. An di poilonga ilat yo di poilonga itu. Mailonga mai alima di padahal behelo ah mai kasubingo dandang. Ya, kenapa? Karena di poilonga ila itu. Belum lagi yang lain-lain seperti perawatan wajah. Sekarang kan ada teknologi yang namanya skincare, toh? Skincare biar wajah makin glowing. Tidak boleh bak glowing Pak Ustadz, boleh bak glowing. Ya, yang penting bukan cuma muka yang glowing tapi hati juga glowing. Jangan sampai yang glowing muka kemudian halih kaluhe. Nah, ini jadi penampilan keseimbangan lahiriah dan batinnya. Itulah makna yuhibbul mutatahhirin. Kemudian secara istilah atau syariat, toharo itu artinya menghilangkan hadas dan najis. Hadas itu sifatnya maknawi yang melekat di dalam tubuh kita. Adapun najis adalah yang sifatnya fisik yang kelihatan. Ya, seperti kotoran ayam, kotoran kucing, kencing anjing itu semuanya adalah fisik. Kalau menempel di badan kita atau pakaian kita atau tempat sholat kita, maka mempengaruhi keabsahan sholat kita. Itu harus dihilangkan. Itu makna toharoh. Ya, kalau dia hadas kecil, maka cara menghilangkannya cukup dengan berwudu. Kalau dia hadas besar, maka cara menghilangkan atau mengangkatnya harus dengan cara mandi. Bagaimana Ustadz kalau orang tidak bisa mandi dan tidak bisa tidak bisa wudu atau tidak bisa mandi? Maka digantinya dengan tayamum. Ya, orang sakit dia harus sholat tapi tidak bisa menggunakan air, maka diganti dengan tayamum. Orang sakit dia wajib mandi. Misalnya sakit, tapi ibadah dengan suami tetap jalan. Kan ada yang begitu. Mengotot iyo, tapi tetap sama-sama itu wali. Misalnya, kemudian harus sholat, terus junub. Bagaimana cara sholatnya, cara toharonya? Maka cukup dengan tayamum. Karena dia sakit, tidak bisa menggunakan air. Medianya gitu. pakai apa kalau tayamum itu, Abi? Iya, medianya pakai debu. Kalau wudhu dan mandi pakai air itu. Debu di sembarang tempat, Abi, di dinding boleh? Iya, menurut mazhab lain di dinding boleh. Yang paling memudahkan di dinding, gitu. Oke, nah wudhu ini menggunakan air. Ya, tata caranya sudah tahu semuanya. Ya, rukunnya ada 6. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama berniat. Kapan niat wudhu dimulai? Saat membasuh wajah. Saat membasuh wajah dimulai niat, pasang niat dalam hati. Jadi ketika membasuh tangan, cuci tangan, kemudian kumur-kumur, hidung itu belum masuk niat. Ya, karena niat itu adalah pada gerakan fardu yang pertama. Dan fardu yang pertama dalam anggota wudu adalah wajah. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Itu yang duluan. Wa aydiyakum, kemudian tangan sampai sikut. Kemudian wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, kemudian kepala lalu kaki. Jadi karena yang pertama kali wajib dibasuh adalah wajah, maka niatnya saat membasuh wajah. Niatnya cukup dalam hati. Jadi pas cuci muka itu ibu pasang niat, saya niat berwudu, itu sudah cukup. Adapun nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardhon lillahi ta'ala, itu cuma menghadirkan niat, belum masuk niat yang sesungguhnya. Itu cuma sekedar mengingatkan dan diucapkan di awal sebelum mencuci tangan. Oke. Setelah sempurna berwudu, berarti kita sudah dalam keadaan suci tohara. Tinggal dijaga sampai kita sholat. Selama sholat harus dijaga toharohnya. Selesai sholat silakan baru boleh dibatalkan. Terserah tinggal tamam hututo, tinggal tamam mau ngililoili, terserah. Tapi sebaiknya dijaga wudunya. Setelah buang air kecil, buang air besar, setelah buang angin, maka berwudu kembali walaupun tidak untuk sholat. Itulah materi kita hari ini, senantiasa menjaga kesucian dalam Islam. Nah Ustadz, saya sudah berwudu. Apa saja hal yang membatalkan wudu saya? Harus diketahui ibu. Jangan sampai malola melo boti talu tabia jauh tawan toh. Nah, apa saja? Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari salah satu lubang dari 2 jalur. Ya.
dua lubang atau dua jalur ini. Pokoknya semua yang keluar dari situ membatalkan wudu. Ya. Dua jalur ini adalah kubul dan dubur. Kalau dubur di situ ada kotoran. Oke. Kalau kubul ada kencing. Oke, ini semuanya ada, laki-laki perempuan. Ya. Kencing, wadi, madhi, mani membatalkan wudu kecuali satu, mani. Mani tidak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Artinya kalau dia sholat setelah keluar mani, tidak sah sholatnya karena dia dalam keadaan junub. Itu ya. Jadi kalau keluar kencing, batal wudu. Kencing semuanya sudah tahu. Wadi, wadi itu apa Ustadz? Mungkin ibu-ibu belum pernah belajar itu karena itu biasanya di kitab-kitab fikih dipelajari pesantren. Wadi itu adalah cairan yang menyerupai madhi keluar setelah kencing. Dipengaruhi oleh faktor lelah atau karena dingin sekali, cuaca yang sangat dingin. Setelah keluar air kencing disusul oleh cairan wadi itu. Oke. Nah, wadi ini dan kencing ini mewajibkan kita berwudu kembali kalau mau sholat. Oke. Kotoran yang keluar lewat dubur belakang najis. Kencing najis. Wadi najis, madhi najis, mani suci. Itu. Madhi itu apa Ustadz? Madhi itu adalah cairan bening yang keluar saat seseorang sedang bersyahwat. Ya. Madhi itu keluar tanpa dirasakan, tiba-tiba so ada. Sementara mani keluar harus dirasakan. Sekali lagi Ibu, ya. Kencing najis atau suci? Najis. Wadi, madhi najis. Mani adalah suci. Kecuali lagi kalau madhi laki-laki ini sudah bercampur dengan cairan perempuan, maka menjadi najis karena sudah bercampur. Kecuali kalau najis itu murni, tidak ada campuran dengan cairan perempuan, itu tetap suci. Walaupun sebagian ulama mengatakan ada yang najis. Cuma kalau persoalan dikatakan najis, berarti manusia ini diciptakan dari sesuatu yang najis. Oke, itu ya. Segala sesuatu yang keluar. Ada yang keluar tapi tidak biasa, seperti darah. Kalau kemaluan laki-laki keluar darah membatalkan. Ibu-ibu keluar darah batal. Seperti apa? Seperti haid. Ibu-ibu beda dengan laki-laki dalam perkara haid. Darah haid, darah istihadah, darah nifas termasuk dengan keputihan. 4 ini ada di wanita, tidak ada di laki-laki. Ya, bapak-bapak, tidak ada bapak-bapak keputihan. Tapi perempuan pasti ada keputihan. Gitu. Nah, dalam hal keputihan, kalau darah haid, nifas, kemudian apa tadi lagi? Istihadah, ya istihadah, ini kira-kira sudah dipahami. Tapi masalah keputihan, ada yang tanya, Ustadz dia membatalkan wudu atau tidak? Maka dirinci. Kalau keputihan itu keluar dari kemaluan bagian luar perempuan, tidak membatalkan wudu. Tapi kalau dia keluar dari bagian dalam, maka dia membatalkan wudu. Jadi tidak usah was-was, Ustadz, saya mau sholat, tapi dalam perjalanan tidak bawa pakaian dalam untuk ganti. Saya lihat pakaian dalam saya ini ada bekas keputihan. Apakah saya wajib mengganti pakaian dalam atau tidak? Jawabannya tidak. Kalau ibu bingung apakah ini keputihan keluar dari yang bagian dalam atau bagian luar. Selama bingung berarti pakai, dia tetap suci. Baik, Jelas ibu-ibu? Baik. Baik Abi, tadi Abi singgung terkait menghilangkan hadas besar. Bagaimana ketika menghilangkan hadas besar tapi lupa niat Abi? Kalau menghilangkan hadas besar, caranya harus mandi. Setelah mandi baru ingat, tidak berniat, maka ulang mandinya. Bagaimana kalau sudah terlanjur sholat Abi? Apakah sholatnya harus diganti? Mandi ulang, sholat ulang. Seharian ini sholat dari subuh mau sampai 1 tahun, terserah. Karena standarnya adalah mandi. Jadi semua sholat yang dilakukan dari setelah mandi yang tidak sah itu, maka wajib diulang. Baik. La yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan pernah menerima sholat seseorang di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Dalam hal ini juga sampai dia mandi. Jadi kalau mau mandi pastikan niat. Niat cukup dalam hati.
pasti ibu mulai basah itu rambut, pasang saja niat. Saya berniat mandi junub karena Allah. Bahasa Indonesia sudah cukup, tidak harus berbahasa Arab. Karena ada yang meyakini harus bahasa Arab, baru harus diucapkan. Akhirnya karena ma'illi patalio, tiap mau mandi tidak berniat. Tiap hari dia, tiap berhubungan dia tidak mandi junub. Ya. Bagaimana dengan najis yang menempel di pakaian sholat, Abi? Baik. Pakaian yang dan kita tidak tahu, Abi. Kalau memang tidak tahu, sampai selesai sholat, tidak ada yang mengingatkan, maka insya Allah sholatnya tetap sah dan diterima oleh Allah. Karena tidak tahu. Tapi selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa dia begini? Ada kotoran. Ada kotoran. Iya kan? Ada kencing atau ada kotoran ayam kah atau kucing kah, maka wajib sholat ulang. Wajib diulangi sholatnya, tinggal ganti pakaiannya. Kalau tidak mau ganti pakaian, ya harus dicuci. Siram dengan air, disikat, hilangkan ainun najasahnya. Zat najisnya dihilangkan, baru tinggal sholat ulang. Begitu. Jelas? Baik. Bagaimana dengan bersuci menggunakan air yang sangat sedikit, Abi? Bersuci dengan air sedikit tidak masalah. Nabi itu kalau berwudu dengan 1 mud air. Kalau mandi dengan 1 so air. Segimana itu? 1 mud air itu, kalau berwudunya Nabi 1 mud air itu 600 mili. Yang 1 botol ini 1 botol ya, air mineral. Air mineral. Yang kecil. Ya, itu 600 mili. Ya, kalau Nabi mandi dengan 1 sok, 1 sok itu kurang lebih 1,5 liter. 1 botol yang Coba, besar. Itu enggak? 600 dikali 4 berapa? 2.400. Berarti 2,5 liter ya? 2,5 liter air. Nabi mandi dengan 2,5 liter air. Orang mandi 1 bak tidak cukup. 1 ember kadang-kadang kurang. Ya, itu mandi junub. Kalau berwudunya dengan 600 mili air. Sedikit. Kalau air sedikit, kemudian kita mau berwudu, maka hemat saja airnya. Bagaimana caranya? Cukup yang rukun-rukun saja. Cukup yang fardu-fardu saja. Dan cukup sekali dibasuh saja. Jadi tidak usah lagi cuci tangan, mempulitul mata luhu. Tidak usah cuci tangan, tidak usah kumur-kumur, tidak usah kasih masuk air di hidung. Langsung wajah, ambil, kemudian wajah, diusap semuanya, jangan diangkat tangannya sampai merata. Cukup 1 kali. Yang wajib 1 kali, sunnah 2-3 kali kan? Cukup 1 kali. Setelah itu langsung tangan. Usap secara merata, jangan diangkat tangannya sampai merata. Kemudian yang kiri. Kemudian rambut sedikit, bagian kepala. Kemudian kaki, selesai. Jadi tidak ada alasan orang tidak mau sholat gara-gara tidak ada air. Kalaupun tidak ada air, tetap wajib sholat dengan menggunakan debu untuk tayamum. Nanti pembahasan tayamum bisa di lain waktu. Gitu. Bagaimana dengan bersucinya orang yang sakit, Abi? Ada air di rumahnya tapi dia susah untuk berjalan ke kamar mandi misalnya. Iya, berarti dia ma'dzur, dia berudzur, maka dia boleh tayamum. Kalau memang tidak ada sama sekali yang membantu dia untuk mewudhukan. Ya, kalau tidak ada yang membantu dia. Tapi kalau masih ada keluarga yang bisa membantu untuk mengambilkan air dan dia berwudhu sendiri, maka masih wajib berwudhu. Boleh diwudhukan, ibu orang sakit boleh diwudhukan. Ya. Jadi ibu ambil air, kalau dia tidak bisa pakai tangan sendiri, ibu wudhukan. Ambil air, kemudian usap wajahnya. Nanti dia suruh pasang niat. Papa pasang niat. Semoga saya wudhu kamari. Begitu. Jadi bagian wajahnya saja, kemudian setelah itu tangan sampai sikut, kemudian sedikit bagian kepala, lalu kaki. Diusap, selesai. Tinggal disuruh sholat saja. Baik, Abi. Ada najis-najis yang sulit untuk dibersihkan, Abi. Terutama DP warna, terutama warnanya. Kira-kira bagaimana cara mensucikannya? Ya, contoh misalnya darah ya. Kalau darah terkena pakaian kita, pakaian putih, apalagi kain putih, maka bisa tersisa warna darahnya. Apakah harus hilang warnanya? Tidak harus. Yang penting sudah hilang baunya, itu sudah cukup. Adapun asar atau bekas darah, bekas warna itu tidak mempengaruhi. Yang menjadi masalah adalah kalau masih ada bekas warna dan bau. Kalau dua itu masih ada, berarti masih najis. Kalau tinggal warna saja, baunya sudah hilang, maka sudah hilang najisnya. Misalnya, bekas darah masih ada, tapi bau darahnya sudah tidak ada, berarti sudah suci.
Baik, Abi kita harus jeda sejenak. Baik. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Bagi pemirsa di rumah yang ingin bergabung atau berpartisipasi di program Lentera Hati, bisa meninggalkan komentar di live streaming YouTube TVRI Gorontalo. Bapak Ibu, sekarang kita berada di sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, disilahkan. Silakan Ibu. Terima kasih. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani Mupangga dari Ariyadus Shalihin, dari Majelis Ta'lim Ariyadus Shalihin. Kami ingin mempertanyakan karena tadi sempat disinggung bahwa mani itu termasuk suci. Tetapi apabila tidak sempat bertemu dengan maninya laki-laki, maka itu tidak termasuk lagi suci. Yang kami ingin pertanyakan, gimana kalau ketika kita wanita sempat keluar mani, kemudian apakah kita tetap wajib mandi atau bisa saja langsung sholat? Itu yang pertama. Masya Allah, bagus. Yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mani dari perempuan, Abi, apakah boleh langsung? Baik. Dari Majelis Ta'lim Riyadus Shalihin. Yang benar Riyadus Shalihin, bukan Ar-Riyadus Shalihin. Nabi SAW pernah ditanya, jika perempuan yang mimpi basah, apakah wajib mandi atau tidak? Kalau dia berhubungan badan dengan suami, ya pastilah, itu sudah ma'ruf. Tapi dia mimpi basah, tidak ada hubungan. Apakah dia wajib mandi atau tidak? Maka kata Nabi, idza ra'atil ma', kalau dia melihat mani atau cairan, wajib mandi. Gitu. Jadi kalau mimpi basah tidak keluar mani, tidak wajib mandi. Jadi keluar mani, ya misalnya katakanlah karena mimpi, patokannya mandi atau tidak, melihat ada atau tidak ini. Gitu. Zatnya ada begitu ya? Iya, cairannya ada atau tidak. Kalau tidak ada tidak perlu mandi, langsung wudhu sholat. Baik. Gitu. Insya Allah bisa difahami Ibu ya. Selanjutnya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Ismail dari Majelis Ta'lim Al-Amanah. Pertanyaan saya tadi disinggung masalah hati. Bagaimana menjaga hati supaya tidak merasa ada ria dengan sombong. Takabur. Baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Abi. Baik. Menjaga hati supaya bersih dari penyakit atau kotoran riya dan sombong. Riya dari kata ru'ya, artinya melihat. Riya artinya ingin dilihat. Jadi beramal hanya karena motivasi ingin dilihat, dipuji dan disanjung orang. Ya. Kemudian takabur adalah sifat merasa lebih baik dari orang. Okay. Maka caranya adalah memperbanyak syukur. Jadi kalau ibu punya kelebihan dibandingkan orang lain supaya tidak sombong, takabur, perbanyak syukur. Syukur nikmat. Karena kalau tidak syukur maka cenderung menjadi sombong. Akan menonjolkan kelebihan diri. Gitu. Misalnya ibu dapat nikmat kekayaan. Ya, ibu akan sombong, takabur dengan kekayaan itu ketika tidak menghadirkan syukur. Apa konsekuensi dari ketidaksyukuran itu? Menganggap diri ibu hebat. Aku ini kaya karena aku punya kemampuan. Aku ini kaya karena aku sarjana, karena aku magister, karena aku ini, karena aku itu. Jelas? Jadi menjaga hati dari berbagai macam penyakit-penyakitnya adalah dengan memperbanyak
syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan tidak bersyukur, maka hati akan dipenuhi oleh penyakit kufur. Ya. Baik, insya Allah bermanfaat Ibu. Selanjutnya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim Kasim dari Majelis Talim Riyadus Sholihin. Pertanyaan saya adalah, biasanya di dalam rumah itu, di dalam kamar ada kamar mandi. Bisakah kita mengambil wudhu di dalam kamar mandi itu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abi. Ini banyak pertanyaan seperti ini, terutama kamar mandi yang ada klosetnya. Ya, rumah sekarang semuanya ada kamar mandi di dalam, ya, minimal di dalam rumah, bahkan hampir setiap kamar. Nah, memang pertanyaan ini sering sekali disampaikan ke saya khususnya ya. Hukum berwudu di dalam kamar mandi, ya boleh. Berwudu di mana saja boleh. Mau wudu di kamar mandi, mau di kamar ganti, terserah. Ya, mau di sumur boleh. Yang menjadi was-wasnya itu adalah setelah berwudu, ya, dia mau keluar dari kamar mandi, khawatirnya dia menginjak bekas-bekas najis. Itu yang mengkhawatirkan dia. Nah, jawabannya, solusinya, selama Anda tidak melihat ada najis di lantai yang Anda injak itu, maka berarti Anda suci. Tapi ada baunya, Abi. Ya, kalau ada baunya berarti wajib dihilangkan dulu. Dibersihkan saja. Kalau ada bau, tempat yang akan kita lewati disiram saja dengan air. Kalau perlu disikat, selesai itu tidak ada lagi was-was. Pasti itu sudah suci. Iya, terutama di toilet-toilet umum, Abi. Dan bau yang ada di kamar mandi belum tentu dari lantai yang kita injak, bisa jadi dari toilet. Oke? Ya. Jadi begitu saja. Seandainya pun setelah berwudu, kemudian kita melewati lantai dan di situ ada najis, maka tinggal kakinya yang dibersihkan, dicuci dengan air. Hilangkan najisnya dengan air, tidak perlu mengulang wudu, dan wudu tidak batal dengan menginjak najis itu. Jelas? Baik, insya Allah bisa dipahami Pak. Selanjutnya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Hamzah dari Majelis Ta'lim Riyadus Sholihin. Pertanyaan saya, bagaimana, kan kita ketahui bersama bahwa darah dan nanah itu adalah kotoran. Nah, bagaimana ketika sholat, kemudian ada yang ada bisul, sementara sholat pecah bisulnya? Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisulnya udah matang sekali, Abi. Baik. Darah, nanah yang keluar dari bisul tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan wudu. Dan tidak membatalkan sholat selama dia pecah sendiri. Jangan kasih pecah sendiri. Lagi sholat, so tidak tahan daripada sakit, kasih pecah. Kalau dia pecah, ada usaha kita sendiri, najis yang keluar, baik nanah maupun darah dari bisul itu membatalkan sholat. Jelas? Tapi kalau dia pecah sendiri, maka darah dan nanah itu tidak membatalkan sholat dan tidak membatalkan wudhu. Tapi ingat, darah dan nanah itu najis. Jadi Jelas? setelah itu dibersihkan, Nabi ya. Mana dalilnya darah yang keluar dari tubuh tidak membatalkan wudhu? Ada dua orang sahabat yang berjaga di suatu perang, Dzatur Riqa kalau tidak salah. Seseorang berjaga, yang satu orangnya sholat. Ya, kemudian yang sedang sholat ini dipanah oleh orang kafir. Setelah kena panah pertama dia cabut, kena panah kedua cabut lagi, kena panah dipanah lagi yang ketiga dicabut lagi, darah di mana-mana. Dia selesaikan sampai sujud sholatnya, dan dengan demikian para ulama menyimpulkan hukum sholatnya sah. Jelas? Baik. Karena kenapa? Itu bukan usaha dia sendiri. Ustadz, saya lagi sholat, nyamuk batera, nyamuk hinggap di pakaian saya, kemudian saya pukul, darahnya muncrat, batal sholatnya. Karena kita sendiri yang melakukannya. Tapi kalau dia pecah sendiri, tidak ada usaha kita, maka tidak membatalkan sholat. Jelas? Baik.
Baik. Makanya wan hem tawija perupa-rupa. Mau untuk ilamu jelas ya. Baik. Baik, selanjutnya masih ada yang bertanya, silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurain Hamzah dari Majelis Taklim Riyadhus Shalihin. Baik Ustadz, saya ingin bertanya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan, saya itu kadang mengalami kondisi haid seperti hari ini sudah keluar bercak darah dan lalu 2 sampai 3 hari ke depan itu tidak ada keluar apa-apa. Putus. Lalu yang menjadi pertanyaan saya 2 sampai 3 hari yang jedanya itu Ustadz, apakah saya wajib sholat atau sudah masuk dalam masa haid Ustadz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haid terputus-putus dan status sholatnya, Abi. Saya kasih rumus haid. Pahami rumus haid ini supaya tidak bingung menghukumi ini darah haid atau bukan. Harus sholat atau tidak sholat. Yang pertama, minimal darah haid itu keluar dalam sehari semalam. Yang diukur bukan 1 hari 1 malam, tidak. Sehari semalam itu adalah dalam 24 jam. 24 jam sehari toh? 24 jam itu terbentang di dalam waktu 15 hari. Maka seandainya hari pertama keluar 2 jam, usahakan dicatat itu. Karena ini perkara ibadah ini. Jangan cuma dicuekin. Misalnya 2 jam, besoknya tidak keluar, besoknya tidak keluar lagi. Besoknya keluar 5 jam, 7 jam. Besoknya tidak keluar lagi. Pokoknya dalam waktu 15 hari itu hitung. Kalau dia sampai mencapai 24 jam, ada hitung kesan 30 jam. Berarti itu darah haid. Jelas? Baru Ustadz di hari-hari yang kosong itu jangan sholat. Menunggu 15 hari itu. Menunggu 15 hari jangan sholat. Ternyata setelah 15 hari ada hitung tidak sampai 24 jam, cuma 18 jam misalnya, maka tinggal ganti saja sholat yang kemarin. Itu minimal, rumus pertama. Rumus kedua, maksimal durasi haid adalah 15 hari. Jadi kalau sudah selesai 15 hari masih ada darah lagi, maka itu namanya istihadah. Anda tetap wajib sholat, wajib puasa. Karena ada orang 1 bulan itu keluar darah haid terus. Bukan darah haid, keluar darah terus. Maka yang haid hanya 15 hari, adapun di atas 15 hari itu istihadah namanya. Kemudian apalagi? Minimal masa suci haid adalah 15 hari. Jadi kalau masa suci belum sampai 15 hari keluar darah, itu bukan darah haid. Jangan bingung. Itu bukan darah haid. Dan ini berlaku bagi orang pakai KB. Orang pakai KB biasanya bingung. Nah, kalau dia tahu ini rumus haid, dia tidak akan bingung. 3 itu sudah cukup. Sebenarnya ada 5. Bagaimana cara menghitung ini hari ini 2 jam, besok 5 jam? Maksudnya dalam hari itu, Abi, apakah cara menghitungnya dari waktu sholat ke sholat kah? Atau dari awal dia keluar. Kan hari pertama keluar bercak darah, langsung dihitung. Dia keluar jam berapa? Oh, nanti dicek, sering-sering ngecek mungkin, Abi ya? Nanti dicek. Kenapa Ustadz saya direpotkan? Nah ini juga perkara ibadah Anda. Betul. Ini berkaitan dengan ibadah. Itu. Memang Anda termasuk orang yang siklus darahnya berarti tidak normal. Nanti dapat pahala dari tingkat kesulitan setiap mengecek itu. Beda dengan orang normal. Jelas ya? Iya. Baik, sering ngecek Bu. Selanjutnya. Dan kalau perlu dicatat supaya mudah untuk menghitung. Berarti Ibu harus punya buku catatan khusus. Iya. Buku catatan haid. Iya. Iya. Baik. Selanjutnya masih ada yang bertanya? Sebelah kanan. Oh ya, silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariana Hamzah dari Majelis Taklim Riyadhus Shalihin. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya melaksanakan beberapa waktu sholat dengan berwudu sekali? Terima kasih. Baik, menjaga kesucian wudunya untuk beberapa kali sholat. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau, apakah satu wudu boleh dipakai untuk sholat berkali-kali? Ya. Jawabannya boleh. Jangankan 2-3 sholat, 5 sholat, 10 sholat boleh. Misalnya ada ada 1 orang 2 hari tidak pernah batal wudunya, tidak pernah tidur juga, ataupun dia tidur duduk, itu tidak membatalkan wudu. Sebenarnya pembahasan membatalkan wudu belum selesai tadi.
maka 2 hari itu dia tidak berwudu. Semua sholat yang dia kerjakan sah. Karena wudunya tidak batal. Sekali wudu untuk 5 waktu sholat. Boleh, tidak apa-apa. Tapi disunahkan tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Maghrib wudu, walaupun belum lama, datang waktu isya, disunahkan memperbaharui wudu. Walaupun belum batal, wudu lagi. Tapi kalau langsung sholat isya tanpa wudu lagi, tidak masalah. Yang wajib mengulang kalau tayamum. Tayamum tidak boleh 1 tayamum untuk 2 waktu sholat fardu. 1 sholat fardu, 1 tayamum. Kecuali kalau dia 1 tayamum dipakai 1 sholat fardu, setelah sholat fardu dia ba'diyah, maka tidak perlu tayamum lagi. Kalau untuk sholat sunnah boleh berulang-ulang kali. Tapi kalau fardu sholat wajib, maka 1 fardu 1 tayamum. Baik. Baik, insya Allah bisa dipahami Ibu. Pemirsa, saat lagi kita akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Pemirsa, kembali lagi di program Lentera Hati. Alhamdulillah, damai di hati. Baik Abi, sudah ada pertanyaan masuk di live streaming YouTube dari Bapak Gilang Sulaiman 126. Ustadz, bagaimana ketika kita sholat tidak sengaja kentut? Apakah batal sholatnya? Ini tidak sengaja, Abi, bukan sengaja. Baik. Mau sengaja mau tidak batal. Tidak usah tanya-tanya, mau sengaja mau tidak batal. Pokoknya mal pontulo sudah selesai itu. Di luar pemikiran kira-kira dong gak sauti tabia lato pekaluari. Kalau menahan, Nabi menahan kentut, dimakruhkan sholat dengan menahan kentut. Itu dikiaskan dari hadis Nabi, la sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak sah, bukan tidak sah. Tidak ada sholat ketika makanan sudah tersedia, dan tidak ada sholat, maksudnya tidak sempurna sholatnya kalau dia sedang menahan buang air kecil dan buang air besar, termasuk kentut. Diselesaikan dulu hajatnya, begitu ya. Ya, kalau misalnya dia sebelum sholat memang suka sekali kentut dulu. Wudu, walaupun ketinggalan sholat tidak masalah. Gitu. Tapi kalau dalam sholat ditahan saja kalau memang mampu. Tapi kalau Ustadz saya takut mau panyaki ini, mau panyaki ulatiau timu gara-gara, sudah, kas keluar saja, baru pergi ulang. Wudu ulang, sholat ulang. Bagaimana kalau karena dia sholat berjamaah, Abi, kemudian dia malu kalau keluar dari sholat berjamaah, akhirnya dia ijapol itu. Akhirnya dia misalnya dia di soft depan, kemudian dia kentut, maka caranya supaya dia tidak malu, dia keluar dari soft sambil memegang hidung, pura-pura begini. Itu untuk kamuflase supaya orang tidak tahu dia kentut, seakan-akan keluar mimisan. Oh. Begitu juga imam yang kentut, supaya dia tidak malu, tidak diketahui dia kentut, maka cara keluarnya sambil memberikan isyarat supaya ada yang menggantikan dia posisi imam, maka cara keluarnya dia sambil memegang hidung. Kalau ada tisu sambil pegang, supaya orang tidak curiga dia kentut. Masya Allah. Orang berpikir pasti dia mimisan, begitu. Malongu itu longu, padahal dia talingal hututo itu. Baik. Insya Allah bisa dipahami Bapak Gilang Sulaiman 126. Kembali lagi ke Bapak Ibu yang ada di studio. Masih ada yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Terima kasih. Yang kami sampaikan ini pertanyaan yang sering terjadi di kita sama-sama, di mana disampaikan tadi bahwa salah satu rukun wudhu itu adalah membasuh tangan sampai siku. Nah, ketika kita ketemu dengan kondisi kita berwudhu di tempat umum, kemudian pakaian kita tidak bisa lipat, tidak bisa angkat sampai setinggi siku. Sementara kita di tempat umum, ini khususnya untuk perempuan. Betul. Apakah bisa diterima atau apakah sah wudhu kita ketika yang dibasuh sebatas yang kena air saja itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, khawatir kelihatan auratnya begitu. Ya.
Jadi ada muslimah yang memang menjaga sekali auratnya, dia tidak mau kelihatan aurat. Dan secara darurat tempat itu terbuka, tidak ada tempat lain. Misalnya itu bukan pemukiman, tidak ada rumah, itu kan. Sementara berkumpul di situ laki-laki perempuan. Dia kalau mau berwudu untuk bagian lengan itu tidak bisa sampai sikut karena kainnya ketat, gitu ya. Lalu dia berwudu hanya setengah saja. Ini wudunya tidak sah. Ya, jadi idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, sampai sikut. Lalu bagaimana Ustaz? Ini waktu sudah semakin mendekat asar. Saya belum sholat zuhur, sudah mau keluar zuhur. Maka nanti sambil berniat jamak kerjakan sholat di rumah. Kalau pulang rumah tidak keluar dari waktu asar. Tapi sekiranya kalau misalnya itu sholat asar, misalnya semua keluar waktu asar, ya, sementara kita belum sholat asar, tidak bisa berwudu karena tidak bisa buka pakaian misalnya, tempat terbuka. Maka sholat tanpa wudu. Kalau bisa tayamum, tayamum saja. Karena tayamum bisa cukup sampai di telapak tangan saja. Tayamum itu beda pendapat ulama, ada yang mewajibkan sampai sini, ada yang cuma sekedar batas pergelangan tangan saja. Itu sudah cukup. Jika tidak, maka sholat tanpa wudu pun tetap wajib dikerjakan. Nanti begitu sampai rumah, sholat normal. Diulang sholat asar tadi. Tujuannya apa Abi tadi sholat? Namanya sholat lihurmatil waqt. Sholat, ibu tetap sholat dalam rangka menghormati waktu walaupun ibu tidak wudu. Tidak boleh alasan karena tidak wudu tidak mau sholat, berdosa. Tidak ada niat, tetap niat usolli fardul asar 4 rakaatin lillahi ta'ala. Ibu tidak berwudu kan? Tidak berwudu. Nanti begitu sampai rumah, selesai maghrib, isya, berkesempatan ulangi sholat asar tadi yang dilaksanakan tanpa wudu. I'adatus sholat. Niatnya usolli fardul asar 4 rakaatin mustaqbilal kiblati i'adatan lillahi ta'ala. I'adatan, bukan adaan, bukan kodoan, tapi i'adatan, mengulangi. Kenapa diulangi? Karena yang tadi dikerjakan tanpa wudu. Tadi Abi katakan sholat dalam rangka menghormati waktu sholat. Bagaimana, apakah ini berlaku bagi misalnya orang yang sudah uzur, ya sholatnya dalam keadaan pakai popok Abi, atau misalkan Betul orang sekali. yang sakit begitu? Betul sekali. Orang yang sholat pakai popok, pakai kateter, itu dia sholat cuma menghormati waktu. Karena dia Tapi bawa selesai najis. dia sembuh, dia wajib mengulang. Persoalannya dia sudah sepuh, dia sudah tua, dan begitu kesehariannya. Dia sudah tetap wajib sholat dengan kondisi yang ada. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Masya Allah. Baik. Insya Allah bisa difahami Ibu. Selanjutnya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Hamzah dari Majelis Taklim Riyadhus Shalihin. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana hukum orang yang berwudu, airnya diambil Ustadz tapi tidak mengalir, cuman diambil pakai tangan begitu. Kemudian bagaimana dengan hukum dengan air yang jatuh Kena ulang lagi. di ember itu? Kira-kira bagaimana itu hukumnya Ustadz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kita berwudu dengan air yang suci dan dapat mensucikan. Namanya air mutlak, air suci yang tidak bercampur dengan apapun. Itu satu jenis air mutlak, suci dan dapat mensucikan. Ada yang kedua, air musta'mal, suci tapi tidak dapat mensucikan. Ada yang ketiga, air mutanajis, air yang sudah bercampur najis. Oke? Ada air 1 ember kena percikan kencing, itu sudah najis, tidak bisa dipakai wudu. Bagaimana dengan air musta'mal? Air musta'mal adalah air yang bekas wudu seseorang, kemudian dia pakai lagi untuk berwudu, maka wudunya tidak sah. Contoh misalnya, ketika dia membasuh lengan atau tangan, airnya dia tampung lagi. Supaya tidak berkurang airnya, dia tampung lagi di ember. Maka air yang terpisah dari anggota wudu tersebut, itu membuat air yang tadinya suci menjadi tidak dapat mensucikan lagi. Ya, air musta'mal namanya. Kalau tidak sengaja, hanya cipratan-cipratan. Cipratan kecil insya Allah tidak berpengaruh. Yang penting kita sudah berusaha menghindar. Jadi bitanawul, jadi ambil air, kemudian agak menjauh sedikit, lalu dibasuh, setelah itu ambil lagi. Ya, adapun
percikan-percikan kecil yang masuk ke air itu insya Allah dimaafkan. Makanya lebih afdol wudhu di air yang mengalir Iya. dia. Tapi jangan ada was-was. Kira-kira kena lagi atau tidak. Nggak usah ada was-was begitu. Ya, nggak usah. Yang penting sudah berusaha menghindar, ya, supaya air itu tidak kena lagi cipratan, itu sudah cukup. Baik. Abi, ada pertanyaan masuk lagi di live stream YouTube dari Ibu Jurlin Bunga. Ustadz, dalam melaksanakan sholat tahajud, baru selesai rakaat keempat, setelah itu azan subuh. Apakah masih boleh sholat witir, Ustadz? Karena agak terlambat bangun. Oh, kalau sudah masuk adzan, berarti kan sudah selesai waktu isyanya, waktu tahajudnya. Ya, enggak usah lagi witir, karena sudah berakhir waktunya. Baik. Insya Allah bermanfaat Ibu Jurlin Abunga. Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Silakan Bu. Saya langsung pada pertanyaan. Begini Pak, ini permasalahan yang sering ditemui di lingkungan kami. Petugas mayat atau yang memandikan mayat atau yang biasa disebut momaili. Petugas setelah melaksanakan itu Pak, katanya tidak bisa melaksanakan sholat mayat. Apakah benar Pak? Terima kasih. Baik, langsung saja Abi. Memandikan jenazah tidak membatalkan wudhu selama dia tidak menyentuh kemaluan jenazah si mayit, ya, langsung dengan telapak tangannya. Jadi ketika dia memandikan disunnahkan menggunakan alas tangan. Jadi begitu membersihkan bagian kemaluannya dari balik sarung itu tidak bersentuhan kulit dengan kulit. Ya, kalau dia pakai sarung tangan walaupun membersihkan kemaluan si mayit tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan adalah ketika telapak tangannya menyentuh langsung kemaluan si mayit. Terus apakah tidak boleh sholat? Boleh sholat. Caranya ya tinggal wudhu ulang. Tinggal mengulangi wudhunya saja. Jangan gara-gara sobat kasih mandi jenazah, so tidak mau sholat jenazah. Dan banyak sekali itu terjadi. DP anak harusnya yang menyolati ayahnya tidak boleh sholat gara-gara sobat kasih mandi DP papa. Dan itu banyak terjadi kan? Tidak boleh sholat nganauti karena sobat kasih mandi panganap papa. Ya Allah, harusnya dia yang didahulukan untuk menjadi pemimpin sholat jenazah ayahnya. Betul. Bagaimana ketika suami istri bersentuhan Abi? Karena ada yang bilang membatalkan wudhu, ada yang bilang tidak Abi. Ini salah satu dari 6 yang membatalkan wudhu tadi. 5 yang membatalkan wudhu. Yakni bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan secara langsung tanpa penghalang. Jadi kalau jabat tangan berarti bersentuhan kulit dengan kulit, membatalkan walaupun itu suami istri. Oke, walaupun suami istri. Sengaja maupun tidak sengaja itu batal. Makanya kalau sudah berwudu, kalau mau salaman dengan paitua dibalik ciput atau dibalik jilbab tidak masalah. Apakah ada perbedaan pendapat ulama? Ya, ada perbedaan pendapat ulama. Dalam mazhab Syafi'i itu membatalkan, adapun mayoritasnya tidak. Seperti Imam Ahmad bin Hambal, dia merinci. Kalau waktu jabat tangan sentuhan kulit dengan kulit suami istri itu bikin takuti, ada nafsu, ada syahwat, batal. Kalau aman syahwatnya tidak batal. Imam Abu Hanifah mengatakan pokoknya ada syahwat atau tidak syahwat tidak batal. Imam Syafi'i ada syahwat tidak syahwat, sengaja atau tidak sengaja batal. Yang paling aman pendapat Imam Syafi'i. Namanya keluar dari perbedaan pendapat. Taib. Selanjutnya masih ada yang bertanya Bu, Pak? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, kalau saya mau datang ke pemakaman, saya ambil air wudhu, mau niat sholat jenazah, saya ambil air wudhu di rumah. Dari rumah? Ya, lalu saya setelah ambil wudhu pakai skincare, apa masih sah sepi? Oh, berarti pakai skincare setelah berwudu. Pertanyaannya apakah skincare membatalkan wudu? Pertanyaannya apakah skincare membatalkan wudu? Jawabannya tidak. Skincare tidak membatalkan wudu. Yang penting habis pakai skincare jangan pi jabat tangan dengan orang. Mau rugi lo skincare. Karena harus mau bau ulang kan? Baik. Jadi kalau ibu mau pergi di rumah duka, baru sebau duka harus pakai skincare, ada yang berjabat tangan, begini saja. Tapi bilang ke sana, coba ambil air wudhu saja, Bu. Jangan bilang, so pakai skincare saja, pakai skincare. Jangan.
Masya Allah. Baik, Abi, kita sudah berada di penghujung acara, Abi. Mohon memberikan closing statement, ditutup dengan doa. Baik. Jadi closing statement dari saya bahwa Islam adalah agama yang suci dan memperhatikan kesucian. Islam adalah agama yang bersih dan menganjurkan kebersihan. At-tahuru syatrul iman. Kesucian adalah separuh dari keimanan, ya. Dan kesucian sekali lagi bukan cuma bersifat lahiriah tapi juga batiniah. Jangan cuma fokus membersihkan yang luar-luarnya kemudian melupakan kebersihan yang bagian-bagian dalamnya. Itu saja, mari kita akhiri dengan doa. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, senantiasa dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa la fina wa la haulana wa la bainana wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma iftah lana abwaab rizqi wal khair wan ni'ma was si'a wal afiyah wal quwwati was salama wal barakah wal maghfirah wal jannah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas ilmunya, Abi. Baik pemirsa, jadi seperti itu tadi penjelasan dari Abi Raja. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Riyadhus Shalihin, Desa Mulalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Juga Bapak Ibu dari Majelis Ta'lim Al-Amanah, Desa Mulalahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Insya Allah sehat selalu ya Bu, Pak. Juga kepada pemirsa di rumah saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Uminita mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati, alhamdulillah damai di hati.